till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Di video kali ini, saya akan menampilkan video kegiatan pembelajaran berbasis sinkronus dan asinkronus yang berbasis platform Zoom, Meet, dan Google Classroom. Materi yang saya ajarkan yaitu aktivitas kebugaran jasmani kelas 8 di SMP Negeri 2 Sungai Melayu Raya. Untuk itu, saya mohon kepada dosen penguji dan guru penguji untuk memberikan masukan, saran, dan bimbingan terhadap video yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita ketemu lagi. Baik anak-anak sekalian, abang-abang, kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini ya, usahakan yang pertama baterai gawai kalian ya, baik itu laptop ataupun HP, jangan sampai ada yang habis baterai ya. Terus pada saat awal mohon hidupkan kamera ya, posisikan kamera itu tepat berada di depan kalian ya, depan kalian, sehingga Bapak bisa mengetahui keadaan dan kondisi abang-abang dan kakak sekalian. Dan pengen melihat juga muka kakak-kakak yang cantik, abang-abang yang ganteng. Baik, sebelum memulai pembelajaran, apakah kalian semua sehat? Abang-abang, kakak-kakak, sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah, baik. Baik, selamat pagi. 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 Luar biasa.
Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu ya, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ya, yang mana kita pada hari ini masih di zona orange ya. Apakah anak-anak atau abang-abang kakak-kakak ini sudah berjemur pagi ini? Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Untuk berjemur ya, kalian sudah tahu ya mengandung vitamin apa untuk matahari, sinar matahari? Vitamin D, Pak. Ya, vitamin D ya, yaitu untuk memperkuat imun tubuh abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Untuk saat ini kita sudah bisa menerapkan 5M ya. Ada yang tahu 5M itu apa untuk mencegah penularan COVID? Ada yang tahu, abang-abang, kakak-kakak? Memakai masker, Memakai mencuci masker, tangan, menjaga jarak, terus membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. ya, terima kasih ya, tepuk tangan untuk Kak Sapa ya yang telah menjawab pertanyaan, yaitu 5M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi mobilitas, yang kelima yaitu menjauhi kerumunan ya. Untuk hari ini ya, yang hadir pertama kali Bapak lihat itu Bang Krisna ya. Untuk mengapresiasi Bang Krisna ya, Bapak harapkan kepada Bang Krisna untuk membacakan doa ya. Karena di awal kita harus membiasakan itu berdoa. Silakan kepada Bang Krisna untuk memimpin doa. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Bang Krisna yang sudah meluangkan waktu untuk membaca doa. Baik, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita mulai dengan mengecek kehadiran di absensi yang ada di Google Classroom. Apakah abang-abang dan kakak-kakak sudah mengecek dan mengklik kehadiran di Google Classroom? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Untuk link absensi ya, ada Bapak share di Google Classroom kalian. Silakan kalian klik ya link kehadiran yang ada di Google Classroom. Bapak sambil ngecek juga kehadiran kalian ya. Izin Bapak share screen ya. Apakah sudah nampak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Silakan absen dulu. Baik ya. 11 orang sudah absen, berarti tinggal 10 yang tidak hadir hari ini. Ya, terima kasih kepada yang sudah hadir, yang belum nanti klik kehadiran kalian di Google Classroom. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap. Ya, kita bahas mengenai kompetensi dasar. Yang pertama itu KD 3.5, yaitu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, yaitu kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. 4.5, mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi, serta pengukuran hasilnya. Untuk tujuan pembelajaran ya, yaitu kita sinkronus dan asinkronus ya. Sinkronusnya kita pakai Zoom ya. Untuk asinkronusnya kita Google Classroom. Yang pertama, siswa kelas 8 ya dapat menunjukkan sikap religius ya, religius dan
sebelum dan setelah melakukan aktivitas konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, kekuatan dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Yang kedua, siswa kelas 8 dapat menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras selama mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, dengan mempelajari buku teks atau handout dan memperhatikan media disampaikan guru dan diskusi, siswa kelas 8 ya dapat menjelaskan aktivitas konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan ya, yaitu kecepatan, kelincahan, daya tahan secara individu, berpasangan atau berkelompok dengan menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Selanjutnya, mempraktikkan bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan ya secara individu, berpasangan atau berkelompok dengan menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Yang kelima yaitu peserta didik dapat mempraktikkan ya aktivitas bentuk latihan kekuatan otot ya, yaitu melalui sit up secara individu atau berpasangan. Selanjutnya yaitu dapat mempraktikkan ya aktivitas bentuk latihan kelincahan secara individu atau berpasangan dengan menunjukkan sikap disiplin, sportif, kerjasama, percaya diri, dan kerja keras. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pelajaran ya sudah Bapak sampaikan. Baik, untuk manfaat dari kegiatan aktivitas kebugaran jasmani ini ya, yang kita peroleh yaitu dapat meningkatkan kebugaran jasmani kita ya, yang dimana pada masa pandemi COVID-19 ini ya, tubuh kita perlu imun yang kuat ya. Salah satunya itu cara meningkatkan imun yaitu apa? Dengan olahraga teratur dan menjaga tubuh kita agar menjadi bugar. Baik, sebelum kita masuk kegiatan inti, Bapak akan melakukan kegiatan pemanasan ya dalam bentuk ice breaking ya. Bentuk ice breaking, misalnya Bapak bilang, "Apa kabar anak-anak?" "Alhamdulillah." Kalian jawab, "Saya sehat, saya hebat." Yes. Paham? Setidaknya dengan bergerak kita dapat membuat tubuh kita menjadi bugar. Oke? Sama-sama. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya hebat. Yes. Yes. Ya, sekali lagi kita coba biar agak kompak ya. Kita coba sama-sama. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Saya sehat. Saya hebat. Yes. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Setidaknya kita bergerak ya, walaupun di masa pandemi ini kita jarang berolahraga ya karena terkendala virus COVID-19. No rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Sebelum melakukan kegiatan inti ya, Bapak memberikan kalian pre-test ya, tes awal ya, supaya kalian bisa untuk ada gambaran untuk kegiatan selanjutnya. Izin juga Bapak ingin menyampaikan suatu soal ya. Jadi kalian itu bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Kita mulai dengan tes awal ya. Tes awal yaitu pretest. Yang pertama, Bapak ingin menanyakan kepada kalian ya. Apa yang kamu ketahui tentang kebugaran jasmani ya? Apa yang kalian ketahui tentang kebugaran jasmani? Ada yang bisa boleh raise hand ya.
Ada yang bisa? Coba raise hand. Siapa ya? Mau Silakan, coba, Kak Pak. Safa. Ya. Yang saya tahu kebugaran jasmani itu kalau orang yang bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, terus masih punya cadangan tenaga untuk melanjutkan pekerjaannya ke pekerjaan yang berikutnya gitu. Nggak cepat lelah. Terima kasih Kak Safa. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain lagi? Masuk, Pak. Siap. Kak Citra ya? Terus nambah yang, ya Pak, Citra, nambah yang dari Sapa tadi, selain tidak merasakan kelelahan, kalau kebugaran jasmani itu kita mempunyai energi cadangan sehingga kalau melakukan kegiatan mendadak tuh tidak kaget gitu Pak, energi kita. Oke, terima kasih ya. Jadi pada prinsipnya itu kebugaran jasmani itu di mana ya tubuh kita pada saat melaksanakan kegiatan lain itu tidak merasa capek untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya ya. Coba lihat ya. Kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada kita ya, kepadanya, seperti bekerja sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan dan masih dapat menikmati waktu luang ya. Kita hapus dulu untuk Kak Sapa sama Kak Citra ya. Terima kasih Kakak Sapa dengan Kak Citra udah bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Yang kedua, kita main di tebak gambar ya. Oke, persiapkan. Yang bisa langsung raise hand ya. Ada yang bisa? Raise hand. Ya, silakan. Itu sit up, Pak. Sit up. Widya. Oh, Widya, sit up. Ya, kita lihat apa gerakannya. Ya, betul ya. Sit up adalah ya suatu bentuk latihan untuk menguatkan otot perut ya, punggung dan otot inti dengan cara terlentang, menekuk lutut, kemudian mengangkat tubuh ke atas. Ini namanya sit up. Oke. Selanjutnya, ada yang tahu? Saya Pak. Hanim, silakan. Push up Pak. Push up. Ada yang lain lagi selain Hanim? Selain push up? Push up Pak. Push up ya. Ini namanya apa? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu jawabannya. Push up, yaitu jenis senam yang berfungsi untuk menguatkan otot bicep, ya, lengan atas bagian depan maupun tricep, lengan atas bagian belakang dan samping. Ya, kita hapus dulu untuk Kak Wiwit sama Kak Hanim. Setelah kalian mengerjakan pretest pada hari ini, ya, pada hari ini untuk materi selanjutnya kalian Bapak lihat bisa mengerti ya apa itu dari aktivitas kebugaran jasmani yang akan kita pelajari ya. Baik, untuk selanjutnya ya ada yang bisa share screen ya. Ada yang bisa share screen untuk menyampaikan materi yang telah Bapak bahas di Google Classroom, itu ada materinya. Silakan. Apakah sudah ada yang mendownload file tersebut? Siapa? Udah baca sekilas, Pak. Bisa share screen Kak siapa? Coba dulu, Pak. Siap. Halaman pertama dulu siapa? Materi ajar aktivitas kebugaran jasmani. Baik, masuk pertama pengertian kebugaran jasmani ya. Kesegaran jasmani ya telah kita bahas tadi merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh ya atau total fitness. Kebugaran jasmani itu memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Jadi untuk pengertian dari pengertian kebugaran jasmani itu sudah bisa dibahas, yaitu sanggupan seseorang ya untuk melakukan pekerjaan tanpa merasa kelelahan ya, dan mampu melakukan pekerjaan yang mendadak. Oke, untuk pengertian dari kebugaran jasmani ada yang ingin tanyakan? Kita lanjut selanjutnya.
Ya, Kak Hanim bisa membacakan faktor ini? Iya, Pak. Silakan Kak Hanim baca. Samakan dengan yang di HP Kak Hanim materinya. Sama, Pak. Ya, silakan baca faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor-faktor ini dianggap dapat mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, masalah kesehatan, seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menahun. Kedua, masalah gizi, seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Ketiga, masalah latihan fisik, seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Terakhir, masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Terima kasih untuk Kak Hanim ya. Untuk faktor-faktor ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Paham, Pak. Baik, selanjutnya Pak. kita slide selanjutnya. Ya, baik. Di sini kan ada ya seseorang yang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri yang pertama itu daya tahan jantung atau peredaran darah dan paru-paru, kemampuan adaptasi biokimia, ya. Yang ketiga itu bentuk tubuh, yang keempat kekuatan otot, yang kelima tenaga lada otot, yang keenam daya tahan otot, ketujuh kecepatan, 8 kelincahan, ke-9 kelentukan, 10 kecepatan reaksi, dan ke-11 itu koordinasi. Ya, ini yang dapat digambarkan apabila seseorang itu bisa dikatakan bugar. Ya, untuk ini ada yang ingin tanyakan? Ada yang tanyakan? Bertanya, Pak. Siapa? Safa. Koordinasi itu maksudnya gimana, Pak? Koordinasi maksudnya seperti apa ya? Cukup satu orang, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Citra. Ya, Citra, silakan. Untuk pengertian kekuatan otot sama daya tahan otot itu kayak gimana ya, Pak? Oke. Kekuatan otot dan daya tahan otot ya? Betul, Pak. Oke, baik. Ya, baik. Tidak ada lagi yang tanya selain Kak Sapa sama Kak Citra. Cukup dua. Terima kasih kepada Kak Sapa, Kak Citra. Pertanyaan kalian itu sangat baik dan sangat bagus ya. Untuk pertanyaan pertama, Bapak akan mencoba menjawab ya pengertian dari koordinasi ya. Koordinasi adalah ya kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contohnya yaitu koordinasi mata dan tangan ya. Itu namanya itu koordinasi mata dan tangan. Contohnya kegiatan melempar dan menangkap bola ya. Di situ diperlukan koordinasi mata dan tangan ya. Mata untuk melihat, tangan untuk menangkap. Untuk koordinasi, apakah Kak Sapa sudah paham? Sudah, Pak. Berarti intinya koordinasi itu butuh fokus yang tinggi ya, Pak? Ya, betul, butuh fokus yang tinggi ya. Sehingga di dalam pelaksanaan ya tidak terdapat atau kebingungan ya pada saat pelaksanaan. Itu untuk koordinasi. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Bapak ingin menjawab pertanyaan dari Kak Citra, yaitu masalah kekuatan otot dan daya tahan otot. Yang pertama Bapak ingin menjawab daya tahan otot. Yang pertama ya, atau dalam bahasa Inggrisnya endurance ya, daya tahan otot adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru atau sistem pernapasan ya, atau lebih tepatnya yaitu kemampuan otot untuk bisa terus-menerus beraktivitas
tanpa merasa lelah berlebihan. Contoh latihannya itu sit up, bersepeda, dan lari. Itu contoh dari daya tahan otot. Kalau kekuatan otot, ya, kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan aktivitas. Ya, misalnya kamu ingin melatih kekuatan otot tangan, berarti kita harus apa? Melakukan latihan kebugaran jasmani, yaitu push up. Untuk itu udah jelas belum, Kak Citra? Sudah, Pak. Terima kasih. Apakah Kak Citra bisa menerima jawaban dari Bapak atau mungkin ada tambahan kawan yang lain? Kalau Safa juga aman, Pak. Ya, untuk mencapai kebugaran jasmani itu yang baik, ya, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal berikut ini agar latihan dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. Yang pertama itu jenis latihan. Ya, jenis latihan itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Namun, untuk mendapatkan kesegaran fisik seutuhnya, komponen-komponen kesegaran jasmani itu harus dilatih secara seimbang. Pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah seperti lari atau jogging dan jalan kaki. Yang kedua, volume latihan, yaitu berlatih kesegaran jasmani itu selain atlet diperlukan waktu minimal 20 menit, tidak termasuk waktu untuk pemanasan atau pendinginan. Lanjut, Kak. Yang selanjutnya itu frekuensi latihan, ya. Untuk mencapai kesegaran jasmani yang diinginkan, latihan sebaiknya lebih sering dilakukan. Latihan 5 kali seminggu tentunya memberikan efek lebih baik daripada latihan 2 kali seminggu. Untuk seseorang selain atlet, latihan 3 kali seminggu sudah sangat cukup. Meskipun demikian, latihan per kali atau 5 kali seminggu memberikan hasil sedikit lebih baik. Selanjutnya, intensitas latihan. Itu untuk menentukan intensitas latihan, khususnya untuk perkembangan daya tahan kardiovaskular dapat diterapkan Thierry Katz and Mildel. Lanjut, Kak. Lanjut, untuk menghitung denyut nadi maksimum, ya. Yang pertama itu DNM sama dengan 220 dikurang umur, ya. Kalau kita berumur 13 tahun, ya, umur yang untuk DNM kita peroleh yaitu 207 denyut nadi per menit, ya, 207 per menit. Selanjutnya, ya, untuk intensitas, ya, 145. Lanjutnya itu DNM-nya sama dengan 220 dikurang 10 kali 70% sama dengan 220 kurang 13 kali 70% sama dengan 207 kali 70 per 100. Jadi untuk denyut nadi maksimal kita yaitu 145 denyut nadi per menit. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kak Wiwit, bacakan Kak Wiwit. Kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya, kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu lama. Misalnya, kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu yang lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit. Sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dalam ulangan banyak. Maka latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu. Dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100%. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Kak Wiwit yang udah bacakan materi ini. Ada yang ingin tanyakan masalah ini? Jelas, Pak. Jelas, oke. Terima kasih. Lanjut. Kita masuk ke selanjutnya. Ya, konsep daya tahan paru-paru dan jantung, ya. Yang pertama itu daya tahan paru-paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung nyatakan dengan VO2 max. Ya, ini banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan, ya. Ciri latihan untuk daya tahan otot paru dan jantung adalah gerakan melibatkan otot besar, ya. Seperti berjalan, berlari, ya. Gerakannya kontinus, ya. Model latihannya seperti bersepeda atau jogging. Untuk takaran latihannya yaitu yang pertama frekuensi untuk mendapatkan kebugaran paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. Intensitas 75-80%. Dari detak jantung maksimal, durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa henti. Untuk ini ditanyakan? Ada, Pak. Siap, lanjut. Selanjutnya. Baik, ya. Ini maksud ke aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan, ya. Selanjutnya tahap persiapan. Pertama,
Posisi awal rungkup bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung kaki, badan lurus, pandangan ke depan. Pelaksanaan gerakan pertama untuk tekuk kedua sikut ke samping hingga badan dan dada turun menyentuh lantai. Gerakan kedua, luruskan kembali kedua sikut hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya, badan dan tungkai lurus, pandangan ke depan. Ya. Pelajaran sit up. Apakah suara kedengaran? Kalau disapa belum kedengaran, Pak. Belum ya? Agak putus-putus, Pak. Silakan kalian amati dengan bersama video yang akan diputar berikut ini. Video. Kedengaran nggak suaranya? Ya, itu latihan kekuatan dan daya tahan otot lengan, ya. Yaitu push up. Ini contoh gerakan push up, ya. Yang sama dengan waktu kalian lihat di pretest sebelum ini. Ini kalian perhatikan, setelah ini ada materi yang harus kalian diskusikan, ya. Ini untuk materi sit up, push up, ya. Untuk materi push up ini kalian akan diskusikan. Nanti hal-hal yang akan diskusikan nanti akan Bapak bacakan di sesi selanjutnya. Ya, posisi awalnya itu tungkup, ya, bertumpu dengan kedua tangan dan kedua ujung jari kaki, kedua ujung kaki. Ya, badan lurus, pandangan ke depan. Badannya lurus, pandangannya ke depan. Ya, kedua siku ditekuk, ya, hingga badan dan dada itu menyentuh ke lantai. Luruskan kembali, ya, kedua siku hingga badan dada itu terangkat lantai. Kedua siku hingga badan dan dada terangkat dari matras. Lakukan seterusnya. Ya, untuk push up ada yang ingin tanyakan? Untuk push up ini ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas untuk pelaksanaan push up udah bisa semua. Ya, selanjutnya ya yang selanjutnya itu kekuatan dan daya tahan otot perut, ya. Yaitu aktivitas mengangkat punggung, bahu dari lantai, ya, dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat atau crunch biasa. Tahap pelajaran, persiapan itu posisi awal terlentang, kedua tangan di belakang kepala dan kedua lutut ditekuk rapat, pandangan ke depan, arah lutut. Pelaksanaan gerakan pertama, angkat punggung dan bahu dari lantai. Gerakan kedua, turunkan kembali punggung dan bahu ke matras. Lakukan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, ya, kalian bisa amati, ya, amati video berikut ini. Sudah, Pak. Kebugaran jasmani. Untuk lebih jelas, silakan lihat video berikut ini. Ya, latihan kekuatan otot, ya, dan daya tahan otot perut. Yaitu dalam bentuk sit up, ya. Saya perhatikan gerakan berikut ini, ya.
Ya, tahap persiapan ya. Posisi awal itu telentang. Kedua tangan di belakang kepala. Posisi awal seperti ini. Kedua lutut itu ditekuk rapat. Pandangan ke arah depan ya. Ya, angkat punggung dan bahu dari lantai. Atau matras. Jadi kalau misalnya kalian tidak ada matras ya pakai lantai ya. Ingat kalau melakukan kegiatan ini tuh harus didampingi oleh orang tua ya, atau didampingi oleh abang atau kakak. Turunkan kembali. Lakukan seterusnya. Turunkan kembali punggung dan bahu ke matras ya. Lakukan seterusnya. Ya. Jadi kegiatan ini yang namanya dengan sit up. Baik, ya. Untuk kegiatan push up dan sit up ini ada yang ingin apa? Ingin bertanya, ya. Kalau tidak ada bertanya, ya. Bapak ingin kalian berdiskusi, ya. Kelompoknya yang pertama itu Bang Krisna, Kak Husnul, Kak Evita, Kak Tria, sama Bang Padil, ya. Kelompok kedua Fitra, ya, Kak Hanim, Kak Sapa, Kak Citra, Bang Tegar, ya. Kak Wiwit masuknya di Bang Krisna ya, Kak Wiwit. Baik. Tugasnya ya diskusikanlah hal-hal berikut ini ya. Jadi nanti kelompok 1 diskusi sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2. Paham? Pertanyaan yang pertama ya. Kalian diskusikan kesalahan apa ya yang sering terjadi ya saat kalian melakukan gerakan push up sehingga kalian bisa cedera. Itu yang soal pertama. Soal kedua, manfaat apa yang kalian peroleh setelah melakukan sit up bagi tubuh kalian? Yang ketiga, manfaat apa yang diperoleh setelah kalian melakukan push up? Jadi ada 3 pertanyaan ya. Silakan kalian diskusi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Kak Sapa. Nanti hasil diskusinya itu dipresentasikan gitu ya, Pak? Kalau sempat presentasi silakan dipresentasikan, itu lebih baik ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Selamat berdiskusi. Udah ada yang selesai? Kelompok 1, kelompok 2? Belum, Pak. Belum ya? Udah ada yang bisa itu mengutarakan hasil diskusi? Kelompok siapa? Udah bisa? Safa bantu share screen aja, ketuanya yang ngomong, Pak. Oh iya, siap. Terima kasih. Ya, untuk kelompok 2, silakan presentasi ya, hasil diskusi kalian ya yang telah dilakukan tadi. Ya. Yang pertama, kesalahan apa yang sering terjadi saat push up ya sehingga membuat cedera ya. Silakan kelompok 2. Oke, Pak. Jadi dari hasil diskusi kami, kesalahan dari push up itu 1, tangan terlalu jauh di depan badan. Dan yang kedua, itu punggung bawahnya melengkung.
Terus yang ketiga itu siku mengarah keluar. Dan yang keempat melakukan repetisi terlalu cepat. Yang kelima mendongak saat melakukan push up, dan yang keenam menahan napas. Selanjutnya manfaat, sekian Pak. Manfaat sit up. Kalau manfaat dari sit up itu dari hasil diskusi kami yaitu satu, melatih bagian inti tubuh, meningkatkan massa otot, meningkatkan performa atletik, dan yang keempat keseimbangan dan stabilitas. Yang kelima meningkatkan fleksibilitas. Keenam memperbaiki postur tubuh. Yang ketujuh mengurangi resiko nyeri punggung. Dan yang kedelapan memperkuat diafragma. Selanjutnya kesembilan melancarkan peredaran darah. Dan yang ke-10 meningkatkan metabolisme tubuh. Ke-11 bantu bakar kalori. Ya, terima kasih atas jawaban. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2. Selanjutnya hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 gimana hasil diskusi kalian? Terutama manfaat untuk melakukan tadi sit up sudah ya? Kelompok 1 ya, berarti push up yang belum ya. Manfaat push up bagi tubuh. Ayo kelompok 1 hasil diskusinya tolong ditampilkan. Share screen. Siap Pak, silakan Bang Krisna. Apa sudah terlihat Pak? Alhamdulillah sudah terlihat Bang Krisna. Baik, untuk hasil diskusi kami yang pertama untuk manfaat dari push up sendiri yaitu meningkatkan kekuatan di seluruh bagian tubuh, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas otot. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pernapasan serta kinerja jantung. Yang keempat, meningkatkan massa otot. Yang kelima, melatih bahumu agar tidak mudah terluka. Sekian diskusi kami Pak, hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusi. Pada hari ini kita hapus dulu untuk kelompok 1 ya. Berarti untuk manfaat ya dan kesalahan ya berarti sudah paham semua ya. Setelah kalian berdiskusi dengan teman kalian sehingga kalian dapat menjawab pertanyaan ya hasil diskusi yang telah Bapak ajukan. Untuk ini ada yang tanyakan lagi bahas masalah manfaat dan kesalahan. Ada yang tanyakan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Jadi setelah ini nanti kalian mencoba mencari ya bentuk latihan ya. Yang pertama itu melatih kekuatan otot lengan ya, itu harus kalian cari setelah ini. Yang kedua itu bentuk latihan untuk melatih kekuatan otot perut ya. Melatih yang pertama itu cari referensi ya latihan selain push up ya yang untuk melatih kekuatan otot lengan kalian. Yang kedua, kalian coba nanti cari bentuk latihan selain sit up untuk melatih kekuatan otot perut kalian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Melakukan beberapa kegiatan antara lain push up sama sit up ya. Kita itu dapat manfaat ya. Yang pertama itu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung sama dengan yang tadi yang telah kalian diskusikan ya. Inilah manfaat-manfaat dari kebugaran jasmani yang telah kalian lakukan. Untuk manfaat ini apakah semua sudah paham? Baik ya. Kita bahas mengenai evaluasi ya. Di situ ada afektif, pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor ya. Untuk link, apakah sudah kalian klik link tersebut? Untuk linknya udah tahu belum? Abang-abang, kakak-kakak, abang-abang yang ganteng, kakak yang cantik. Yang di classroom, Pak. Iya. Ini izinkan Bapak share screen ya. Soal yang pertama kita isi dulu pengetahuan dulu ya. Sama nggak tampilan Bapak dan kalian ini? Silakan kalian isi dulu ya. Satu orang sudah mengisi, Kak Widya. Yang lain Bapak tunggu. Silakan kalian isi untuk penilaian sikapnya ya. Untuk sini kalian isi nama kalian.
ya, kelas 8 ya. Nama kalian kelas 8. Di sini centang ya. Isi berdasarkan kejujuran ya. Kalau kalian jujur, insya Allah nilai sikapnya akan tinggi ya. Misalnya Pak, dalam diskusi itu saya tidak terlibat aktif, nah berarti jawabnya tidak ya. Kalau terlibat ya. Ya. Ini terlibat sopan, ya tidak, centang ya. Untuk ini ada tanyakan, sikap. Halo? Tidak Pak, jelas. Jelas, baik. Dah? Siap, udah masuk nih. Dan 16. Setelah sikap sudah, kita kembali ke pengetahuan ya. Linknya ada tadi yang sudah di-share Kak siapa? Ini baru 2 orang yang menyerahkan. Kak Sapa sama Kak Widya. Sama soal kebugaran jasmani, nama kelas ya. Contoh misal namanya Krishna, kelas 8. Berikutnya ya. Ini diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pertanyaan. KKM kita itu 75. Berarti kalian minimal itu salahnya 2. Ya. 1 poin nilainya 10. Ya. Kalau betul 8, otomatis nilainya 80, kalian otomatis tuntas ya. Untuk kebugaran jasmani ini udah ada yang diisi belum? Belum. Baru 3 orang. Silakan kalian isi. Ina, siapa, sama Fitra, 3 orang masuk. Masing-masing dapat. Untuk keterampilan ya. Nanti di keterampilan itu ya, setelah kalian sudah membaca dan menyaksikan video ya, untuk soal keterampilan ini kalian harus didampingi oleh orang tua ya. Jadi pada saat melaksanakan kegiatan push up dan sit up ini, kalian harus didampingi orang tua dalam pelaksanaan kegiatan. Karena apa? Kalau tidak didampingi orang tua, takutnya ada cedera. Ya, jadi nanti dalam pengambilan video atau keterampilan itu harus didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, kalau kalian sudah merekam, jangan lupa video pembelajarannya itu diserahkan di sini, ya. Sini. Bapak lihat, sudah ada yang mengirim, ya. Sudah ada yang mengirim, ya. Bapak lihat dulu yang ngirim, Epita Ariparno, ya. Bapak lihat dulu untuk Epita Ariparno. Silakan dari pemanasan dulu, ya. Pemanasan dulu. Kita lihat dulu video dari Epita, ya. Di sini kita sebelum melakukan kegiatan kita harus melakukan peregangan, betul ya. Jadi dalam penilaian nanti kalau melakukan kegiatan ya, yang pertama itu kalau melakukan peregangan dengan benar ya, dan melakukan gerakan sesuai dengan runtutan ya, nilainya 4 maksimal dalam kegiatan ya. Jadi untuk persiapan itu nilainya maksimal 4, pelaksanaan 4, akhir gerakan juga 4. Jadi skor maksimal diperoleh untuk keterampilan itu ada 12 maksimalnya ya. 1 di tahap persiapan, ya, kedua inti atau pelaksanaan, yang ketiga akhir gerakan ya. Untuk Kak Epita, apa sudah benar ya? Kalau kalian melakukan kegiatan ini dengan benar seperti yang dilakukan Kak Epita, itu akan skor maksimal ya 12. Nanti ranknya 100 ya. Ini badan harus terangkat ya. Setelah melakukan kegiatan, melakukan pendinginan ya. Pendinginan ya. Untuk kegiatan contoh seperti ini bisa
nilai tinggi nih ya. Setidaknya beberapa komponen telah disampaikan oleh Kak Evita. Siap, terima kasih Kak Evita ya. Sama-sama, Pak. Ini untuk Kak Evita. Untuk ini ya, pembelajaran hari ini sampai kita ini sudah ya. Jadi setelah kita melaksanakan evaluasi, yuk baik itu sikap, pengetahuan dan keterampilan, kita harus yaitu menarik suatu kesimpulan ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa menarik kesimpulan ya tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Kak Husnul bisa, Kak Husnul? Siap. Atau ada yang lain? Ya, Kak Husnul silakan. Ya. Tadi Kak, menurut Husnul itu ada mengelompokkan beberapa kesimpulan yang dapat Husnul ambil dari materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama, kebugaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Yang kedua, untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya, yaitu jenis latihan, volume latihan, frekuensi latihan, dan intensitas latihan. Yang ketiga, bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan lengan yaitu push up. Yang keempat, bentuk latihan kekuatan dan daya otot perut yaitu crunch biasa. Sama yang terakhir, manfaat kebugaran jasmani itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Itu menurut Husnul, Pak. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Kak Husnul ya yang telah memaparkan kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, kesimpulan dari Kak Husnul salah satunya itu pengertian dari kebugaran jasmani, yaitu di mana suatu kegiatan yang dilakukan apabila kita melakukan kegiatan atau kegiatan lain itu tanpa merasa capek. Ya, di situ ada juga manfaat dari kebugaran jasmani ya. Tunggu sebentar ya, Bapak mau menilai pekerjaan kalian dulu sebentar di Google Classroom ya, jangan keluar dulu ya, belum selesai kita belajarnya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Ya, terima kasih ya. Bentar dulu Bapak menilai hasil kerjaan kalian ya. Yes, share screen dulu ya. Nilai kalian berapa nanti Bapak kembalikan. Siap. Tugas siswa Bapak nilai dulu berapa. Yang belum nilai berarti susulan nampak ini. Oke. Oke, 10 orang sudah menjawab ya. Orang sudah menjawab ya. Ya, baik ya. Inilah skor kalian ya yang kalian jawab ya. Ini skornya Muhammad Fitra 90 ya. Selamat Muhammad Fitra 90. Kak Sapa 90, Kak Ina 90, Bang Krisna 90, Bang Tegar 100. Wow, lumayan. Kak Tria 90, Kak Wiwit 70, Kak Hanim 80, Kak Evita 80 ya. Berarti ada 1 yang tidak tuntas. Jadi udah tahu semua nilai kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Berarti ada 1 yang tidak tuntas nih. Baik, untuk kegiatan inti sudah selesai. Jadi nanti kita masuk kegiatan penutup. Ya. We'll go through the wastelands, through the highways.
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Untuk kegiatan penutup ini, ya, untuk materi hari ini, ya, apa yang telah kita pelajari? Kita refleksi dulu. Materi apa yang telah kita pelajari hari ini? Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Apalagi Kak Sapa? Terus ciri orang yang bugar secara jasmani. Ya, terima Kemudian kasih. diskusinya. Ya, pembelajaran hari ini kita mengenai aktivitas kebugaran jasmani. Yang pertama kita bisa belajar mengenai push up, yang kedua sit up, terus pengertian kebugaran jasmani, faktor-faktor, ya, dan manfaat kebugaran jasmani. Baik, setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang, susah, atau sedih? Bagaimana perasaan kalian? Kakak-kakak, abang-abang? Senang. Pak, jadi Senang, paham. Pak. Ya, alhamdulillah ya, untuk kegiatan ini kita senang ya, alhamdulillah senang. Karena apa? Kalau kita tidak senang di masa COVID ini, yang ada apa? Imun tubuh kita itu berkurang. Selanjutnya, maukah kalian ya, abang-abang, kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ini menjaga kebugaran tubuh kalian? Apakah kalian mau? Mau, Pak. Mau Pak, sangat Mau, Pak. Mau ya, jadi dalam masa COVID ini kebugaran jasmani harus kalian jaga. Baik, yang remedial ya, remedial dan pengayaan. Bapak lihat tadi yang remedial itu cuma satu ya, Kak Wiwit ya. Remedial itu gimana? Nilai kita itu di bawah KKM ya, KKM kita tadi 75, Kak Wiwit itu dapat 70. Jadi nanti Kak Wiwit ya, kita nanti remedial ya. Remedial nanti soal sama ya, dalam bentuk kuis ya. Nanti kita kerjakan ya, Bapak akan beri soal remedial kepada Kak Wiwit. Untuk penggayaan ya, penggayaan semua tuntas kecuali Kak Wiwit ya. Untuk penggayaan itu kalian coba apa? Coba mencari materi lain tentang aktivitas jasmani selain apa? Selain push up dan sit up. Bisa kan? Baik. Bisa, Pak. Ya, penggayaan itu dilakukan apabila nilai kalian itu di atas KKM. Jadi yang di atas KKM itu kalian harus melakukan penggayaan. Baik. Semua, dan materi minggu depan kita bahas mengenai senam ritmik. Ya, terima kasih. Setelah selesai kita melakukan pelemasan, ya, pelemasan tangannya di depan, ya, gerakan lentikan, ya, lentikan dulu, lemaskan dulu tangan, ya, terus kepala lemaskan, tundukkan, tengadahkan, ya. Tarik napas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ya, terima kasih ya. Sebelum itu kita yel-yel penyemangat dulu seperti biasa. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Yes. Ya. Baik, setelah ini ya, ingat kita masih di masa COVID ini, Bapak tidak lupa memberikan wejangan sedikit di masa COVID ini. Untuk masa COVID ini kalian harus menerapkan 5M ya. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Ya, mudah-mudahan ya kita ini terhindar dari penyakit yang namanya COVID-19 ya, dan dapat menghargai tubuh dengan seluruh perangkat gerak dan kemampuannya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita berdoa ya, untuk berdoa penutup ya. Mohon dari Bang Fitra untuk memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Setelah ini Bapak ucapkan terima kasih. Apabila dalam penyampaian masih ada kekurangan, Bapak mohon maaf ya.
untuk kesempurnaan dalam kegiatan ini kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.